Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ilmi fid dharain amin. Hatta qala hingga dawuh sapa nabi. Hingga dawuh sapa nabi rahimallahu rahima. Mugi paring rahmat atau melasi sama. Mugi paring rahmat Allah sapa Allah akhi ing dulur ingsun Musa rupane Nabi Musa. Laqad udhiya yakti teman-teman den larani sapa Musa. Yakti teman-teman den larani sapa Musa. Biaksara kelawan luweh akeh min hadza tenimbang iki tenimbang iki piloro fasabara moko sabar sapa Musa Thumma jara nuli perkara jara kang lumaku apa ma li Abi Bakrin maring sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafatin nabi ing dalam sakwise wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'as sahabati ing dalem sertane sahabat khosotan hale khusus thumma ma'a ahli riddati nuli ing dalem sertane ahli murtad thumma ma nuli barang jara kang lumaku apa ma lis sahabati maring sahabat radhiyallahu anhum min muqasati ajla fin nasi saking ngrasani pira-pira kasare menungso ala kasrati ikhtilafil maqasidi ing atase akeh bedani maksud thumma tabi'ina nuri tabi'in wa tabi'ihim lan tabi'it tabi'in ila yaumina maring dinane kita hadza iki dina falahu moko iku kaduwe alim fihim ing dalem anbiya uswatun utawi uswah hasanatun kang bagus. Warabi asyara utawi kang nomor 14 ayyakuma iku yen to jumeneng sapa alim bidharis sunani kelawan mertelaaken pira-pira sunnah wa imatatil bid'ah lan mateni pira-pira bid'ah wa bi umurid dini lan kelawan perkorone agama
lan kelawan perkorone agama. Wa malan barang fihi iku ing dalem masalihul muslimin utawi pira-pira maslahate muslimin alat toriki ing atase dalan al ma'rufi kang den kenal den werwi sama syar'an ing dalem syar'i al ma'lufi kang den biasaaken adatan ing dalem kebiasaane wa tab'an lan ing dalem watake. Nomor 14, baiknya orang yang alim selalu menampakkan kesunahan yang diamalkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, ditiru dan ditampakkan. Ya, kayak senang bersiwak, ya, makan di tangan kanan. Jadi semua kesunahan Rasulullah itu dia laksanakan, dia amalkan. Menghilangkan bid'ah, ya. Kalau ada bid'ah ya dihilangkan. Kemudian apalagi tentang urusan agama, urusan maslahat orang-orang Islam, pokoknya sesuai dengan jalan yang benar, jalan yang lurus secara syara, yang sudah terbiasa secara adat dan secara tabiat, itu selalu dipegang lah. Wala yarda lan ora ridha sapa alim. Min if'alihi saking ngelakoni alim atau pira-pira penggawine alim sama. Saking pira-pira penggawine alim adz-dzahirati kang dhahir wal batinati lan batin bil jaizi kelawan perkara kang jaiz, kang menang, minhuma saking adz-dzahir wal batinah, bal ya'khudhu balik ngalap sapa alim nafsahu ing awak dhewe ni alim bi ahsanihima kelawan luwih baguse zahirah wal batinah, al-zahirah wal batinah, wa akmalihima lan luwih sempurnane al-zahirah wal batinah, tidak ridho dari perbuatan orang alim yang dohir, yang tampak atau yang samar terhadap sesuatu yang jaiz, ya. Misal, bahkan orang yang alim itu harusnya juga melaksanakan atau mengamalkan yang lebih bagus, yang disunahkan itu maksudnya, yang lebih sempurna juga. Amalan ibadah yang lebih sempurna itu yang diamalkan oleh orang yang alim. Jangan yang ambil standar atau yang biasa, hanya sekedar boleh. Tidak, seharusnya ngambil yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih sempurna. Itu yang sebaiknya diamalkan oleh orang yang alim, karena tahu ilmunya sudah. Fa innal ulama qarana setuhune ulama ini yang maknanya lengkap juga akan dapat hadiah. Kenapa? Makna kitab ini maksudnya maknanya lengkap. Hum utawi ulama
Hum utawi ulama al-qudwatu iku panutan. Al-qudwatu iku panutan. Nah, kau ngomong sendiri itu di belakang. Mana? Wa ilaihim lan iku maring ulama. Wa ilaihim lan iku maring ulama al-marji'u tawi nggon bali. Al-marji'u tawi nggon bali fil ahkami ing dalam pira-pira hukum. Kenapa seorang ulama, orang yang alim itu sebaiknya mengambil amalan-amalan yang baik, yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Jangan ngambil standar, jangan ngambil yang biasa-biasa saja, ngambil yang lebih sempurna. Kenapa? Karena ulama itu seorang panutan, dan mereka ulama itulah tempat marji'nya, tempat kembalinya atau rujukannya orang-orang awam. Orang-orang awam melihatnya bukan sama-sama orang awam, tapi melihatnya kepada ulama yang jadi panutan. Baik dalam segi memutuskan suatu hukum, mereka kembalinya kepada ulama atau orang alim. Wahum lan utawi ulama, wahum lan utawi ulama hujjatullahi iku hujjai Allah alal awami ing atase wong awam. Ulama itu juga hujjahnya Allah terhadap orang-orang yang awam. Waqad yura lan teman-teman, waqad yuraqibuhum lan teman-teman nginjen-nginjen, lan teman-teman nginjen-nginjen ing ulama, nginjen-nginjen ing ulama al-akhidu sapa wong kang ngalap, al-akhidu sapa wong kang ngalap anhum saking ulama, anhum saking ulama min haitsu la yandurun saking sekirane ora ningali sapa ulama, saking sekirane ora ningali sapa ulama, baik belajar dengan cara yang resmi, ataupun murid atau orang awam itu bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ilmu dari ulama tanpa diketahui oleh ulama itu. Semisal ulama itu duduk, ditiru duduknya itu, duduk yang sopan, atau jalannya ulama, jalan yang sopan, yang meniru, mewarisi seperti jalannya Rasulullah, itu ditiru. Di antaranya mengambil ilmu tanpa diketahui oleh pemiliknya, meniru ulama tanpa diketahui oleh ulamanya, atau ulama itu menerangkan, dia hanya mendengarkan saja, nggak pernah diketahui oleh ulama itu. Di antaranya juga ngambil ilmu dari ulama itu tanpa ulama itu tahu pada kita. Ini di antaranya. Jadi tetap kita itu senantiasa pondasinya, rujukannya kepada ulama. Pusatnya kita ngambil ilmu, ngambil pelajaran kepada ulama, karena para ulama itu pewarisnya Nabi. Wayak tadilan manut, wayak tadilan manut lan manut bihudahum kelawan pituduhe ulama, bihudahum kelawan pituduhe ulama man sapa wong, man sapa wong la ya'lamuna kang ora ngerti sapa man, la ya'lamuna kang ora ngerti sapa man. Juga ngambil petunjuknya ulama, sudah dikasih petunjuk seperti ini, dikasih solusi seperti ini, dikasih pendapat seperti ini oleh ulama, itulah yang kita pakai. Jangan mengikuti kemauan nafsu sendiri, jangan mengikuti egonya sendiri, jangan. Kalau ada petunjuk ulama, itulah ikuti petunjuk ulama. Seperti itu, lebih selamat. Petunjuk guru ada, ikuti itu petunjuk dulu. Jangan mengikuti egonya sendiri, jangan mengikuti nafsunya sendiri. Terutama guru-guru kita. Kalau sudah bilang A ya A, bilang B ya B, guru kita itu. Jangan nyengkal, nggak usah nyengkal. Kalau guru kita suruh ke timur ya ke timur sudah, suruh ke barat ya ke barat, suruh ke timur malah ke barat.
Kalau guru kita bilang jangan, tidak usah, sudah dilakukan, itu lebih selamat. Kalau ngengkel malah nggak selamat. Apalagi semisal minta solusi kepada guru, jangan, nggak usah, lebih baik nggak usah. Kalau sudah bilang jangan, berarti pertanda tidak boleh, tidak usah pertanyakan lagi. Kenapa guru kok nggak boleh? Kenapa kok nggak boleh? Oh enak, seandainya seperti ini loh, nanti dapat keutamaan seperti ini. Seandainya seperti ini, nanti bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, ini masih mau kayak ngodak gurunya ya, mengejar gurunya masih. Minta dispensasi lagi masih. Kalau gurunya sudah bilang nggak usah, sudah titik, sudah tidak usah dipertanyakan. Nah, kenapa nggak usah, nggak boleh itu? Tidak usah seperti itu. Jadi semisal guru sudah bilang merah, ya sudah titik, sudah, tidak usah dipertanyakan lagi. Bilang nggak usah sudah, nggak usah dipertanyakan lagi. Malah kalau kita pertanyakan lagi itu sudah sul adab sudah itu. Sudah kurang adab sudah kepada guru kita. Kalau masih dipertanyakan lagi. Dan di antara yang menyebabkan seorang itu nggak selamat, ya, rusak atau nggak selamat, itu biasanya yang suul adab kepada guru-gurunya. Hati-hati. Fa idza lam yantafi, maka ing dalem nalikane ora manfaat, ora iso ngalam manfaat, ora wala yamtafi, ora maka ing dalem nalikane ora iso ngalam manfaat, al alimu sapa wong alim, bi ilmihi kalawan ilmu ni alim, bi ilmihi kalawan ilmu ni alim, fa ghairuhu maka utawi liyane alim, maka utawi liyane alim ab'adu iku luwe adoh, ab'adu iku luwe adoh minal intifai saking ngalap manfaat, saking ngalap manfaat bihi kelawan ilmuhu bihi kelawan ilmuhu. Kalau orang yang alim atau ulama saja itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya, apalagi orang bodoh yang nggak punya ilmunya, bagaimana mungkin bisa mengambil manfaat dari ilmu itu? Maka sebaiknya orang yang bodoh, orang awam itu merujuknya kepada ulama, mengikuti petunjuknya ulama. Kalau nggak mau mengikuti nafsunya sendiri, bagaimana mau bisa mengambil manfaat nggak punya ilmunya? Sedangkan ketika diambil manfaatnya harusnya punya ilmu. Tapi kalau orang alim nggak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya, apalagi orang yang bodoh, lebih-lebih nggak bisa mengambil manfaat dengan ilmunya. Kalau ingin cari solusi, ingin cari pendapat, ingin cari petunjuk, mintalah petunjuk kepada orang yang ngerti, kepada orang alim atau kepada ulama. Biar petunjuknya itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Pentingnya kita itu selalu menyandar kepada orang-orang yang alim. Menyandar biar hidup kita selamat. Kita kan hidup di muka bumi, terutama di akhir zaman itu ya kayak kayak orang di waktu malam gelap, dia berjalan di pinggir kanan kirinya jurang. Hanya ada jalan kecil mau dia lewati. Jalan kecil itu. Pinggir kanan kirinya jurang. Dalam keadaan gelap. Gimana? Apa kira-kira jauh dari yang namanya tergelincir? Tidak, dekat dengan yang namanya tergelincir, jatuh ke jurang itu. Kalau sampai jatuh ke jurang itu, maka bisa sesat di dunia, nggak selamat di dunia. Dunia seperti itu, harus ada yang menuntun. Siapa yang menuntun? Guru-guru kita, ulama-ulama. Kita harus menyandar pada guru kita, menyandar pada ulama-ulama, orang-orang alim. Biar selamat. Nanti kalau kita terperosok, sesat, terperosok, rusak, ada yang mengingatkan. Itu gunanya. Harus ada penuntun di dunia, penasehat di dunia. Tak butuh. Walihadalan korona iki fa idza lam yantafi. Korona iki fa idza lam yantafi azumat, gede, agung atau gede, zalatul alimi, apa keblesete wong alim,
apa keblesete wong alim? 5 karena barang. 5 karena barang ya tarattabu kang keurut-urut. Ya tarattabu kang keurut-urut apa ma? Kang keurut-urut apa ma alaiha ing atase zaratil alim. Ing atase zaratil alim. Minal mafasidi saking pira-pira kerusakan. Saking pira-pira kerusakan liktidain nasi krana anute menungso. Liktidain nasi krana anute menungso bihi kelawan alim. Dan juga cari orang alim, cari guru juga selektif. Jangan asal guru, jangan asal orang pinter. Takut tepatan orang pinter yang sesat, ya. Takut ketepatan orang pinter yang liberal, orang alim yang liberal. Jangan dijadikan guru, jangan dijadikan panutan. Malah itu yang akan menyesatkan umat nanti. Cari orang alim yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama akidahnya yang benar, gak sesat. Karena kerusakan yang disebabkan orang yang ngerti, orang yang pintar, yang sesat itu jauh lebih mafsadah, lebih banyak kerusakannya. Karena akan diikuti orang-orang. Cari guru yang benar-benar tepat, lurus, sesuai dengan syariat, sesuai dengan akidah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.